Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Hari ini ada berita, hari-hari ini ada berita menarik soal anak presiden yang dilaporkan ke KPK. Jadi Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK dengan dugaan korupsi. Tentu ini menjadi ramai, menjadi pembicaraan oleh masyarakat karena bagaimanapun ini menyangkut orang nomor 1 di Indonesia, Gibran, anaknya Presiden Joko Widodo. Saya hanya akan lebih fokus ke Gibran karena ini mengingatkan saya pada tahun 2020 kemarin saya sempat menulis buku tentang Gibran, menang ora opo-opo, kalah ya wis. Jadi ini saya tulis menjelang pilkada di Solo. Jadi menjelang pilkada saya menulis buku dengan judul Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Bahasa Indonesianya menang ya baik-baik saja, kalah ya sudahlah, kira-kira gitu artinya. Nah, karena ingat itu maka saya mencoba mengulas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan ini, yaitu Gibran dilaporkan oleh dosen UNJ Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Konon dia aktivis 1998. Ya, ini nggak tahu ya, ini kira-kira fenomena apa ini? Kok ada juga yang berani melaporkan soal Gibran ini? Ini sudah menyangkut istana ini kan. Sebenarnya ada apa ini? Di balik peristiwa ini sebenarnya ada apa? Ya pasti ada. Pasti ada. Masa nggak ada apa-apa? Memang Gibran yang lahir di Solo 1 Oktober 1987 ini memang termasuk anak yang fenomenal. Jadi Gibran ini menjadi menarik karena Gibran adalah anak presiden. Kemudian dia juga cukup berhasil dalam banyak bidang. Jadi Gibran ini anak milenial, kalem, tajir, kaya, berani, punya prinsip, dan punya masa depan. Konon banyak orang yang mencoba memprediksi dan meramalkan Gibran adalah the next presiden. Yang jelas bukan the next presiden 2024, jelas bukan. Tetapi ini adalah orang yang berharap seperti itu. Ya saya kira wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Nah, terkait dengan laporan dugaan korupsi ini, saya sih sedikit. Jadi saya tidak bicara hukumnya, tidak bicara, ini lebih ke soal kebudayaan saja. Jadi kalau menurut saya, karena Gibran anak presiden atau anak pejabat, ini kira-kira rumusnya begini: semua anak pejabat itu baik, semua anak presiden itu baik, kecuali
sudah dibuka aibnya oleh Tuhan. Gampang, rumusnya gitu aja. Jadi berarti apa? Gibran itu juga baik. Karena Gibran anak pejabat, Gibran juga baik. Kecuali sudah dibuka aibnya oleh Tuhan. Nah, masalahnya apakah Gibran ini sedang dalam proses dibuka aibnya? Wallahu alam. Itu sudah persoalan hukum dan persoalan Gibran dan Tuhannya. Kira-kira begitu. Dari sisi yang lain, saya kira kasus Gibran ini ujian bagi KPK. Ujian tentu saja di mata masyarakat ya. Artinya apakah dengan adanya laporan dugaan korupsi ini akan diproses dengan yang sebenarnya atau bagaimana? Jadi kalau diproses layaknya di mata hukum sama, ya saya kira wallahu alam apa yang terjadi. Nah, ini sekali lagi ujian setidaknya bagi pejabat pimpinan Pak Jenderal Firly ini. Jadi KPK sedang mengalami ujian, apakah ujiannya lulus atau tidak. Artinya dalam menerima laporan ini bagaimana proses lebih lanjut. Apakah diproses dengan baik, sesuai prosedur, atau ada keistimewaan karena yang diproses adalah anaknya presiden. Ya, makanya disebut ujian, itu yang akan dilihat transparansinya oleh masyarakat. Berikutnya, ini juga ujian bagi Gibran sendiri. Apakah dia akan lolos atau gagal? Artinya, apakah memang laporannya ini benar atau salah? Nah, saya kira ini termasuk juga ujian berat bagi seorang Gibran untuk naik tangga pada tahap proses kesuksesan berikutnya. Apalagi kalau banyak orang meramalkan dia the next president, ya ini tahapan ujian batu sandungan pertama. Kalau dari sini lolos, ya saya kira akan memungkinkan entah tahun berapa. Dan apabila tentu saja masyarakat menghendaki. Tetapi kalau gagal, ya berarti karirnya tamat hanya sampai di sini. Nasibnya memang ya selesai sampai di sini. Berbarengan dengan selesainya periode kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi kita kan tahu ya, setiap kekuasaan itu ada masanya. Jadi masa kekuasaan dengan gerbongnya kekuasaan itu ada masanya. Kalau memang waktunya berakhir, ya pasti berakhir juga. Sekuat apapun dia. Jadi ini ujian bagi Gibran. Kalau memang dia lolos, nah berarti ini dia mempunyai tiket untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Bahkan bisa disebut the next president. Tapi yang terakhir saya kira, apa sih kira-kira yang akan terjadi terutama bagi Gibran sendiri ketika ia dilaporkan dugaan korupsi ini? Saya kira jawabnya mirip yang ada di buku ini. Jadi kira-kira nih Gibran kok dilawan gitu, kira-kira jawabnya akan begini. Ya dilaporin ya ora apa-apa. Nek bener ya wis. Dilaporin ya ora apa-apa, dilaporkin tidak apa-apa. Kalaupun bener ya sudah, nerima saja, jalani saja. Jadi itu kira-kira.
Jadi begitu teman-teman, ini sekedar memberikan komentar terhadap fenomena yang lagi rame dan viral dibicarakan oleh masyarakat soal Gibran ini. Sekali lagi, ya moga-moga seperti yang ada pesan yang seperti apa yang ada dalam buku saya saat menjelang Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo itu, menang ora apa-apa, kalah ya wis. Nah, sekarang ketika dilaporkan dugaan korupsi, barangkali dilaporkan ya tidak apa-apa, kalau istilahnya kalau benar ya sudah, mau apa lagi. Silakan diproses. Begitu teman-teman, saudara-saudara, moga-moga ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.